Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Catar atas nama Ahmad Fauzi. Izin menjelaskan tentang frasa, klausa, dan kalimat efektif. Di sini saya akan menjelaskan pertama adalah frasa. Frasa merupakan sebuah gabungan atau kesatuan kata yang terbentuk dari dua bagian kata atau lebih yang mempunyai satu makna gramatikal atau makna yang berubah-ubah dengan menyesuaikan sebuah konteks. Simpel frasa ini adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih namun tidak membentuk kalimat sempurna oleh sebab tidak mempunyai predikat. Ciri-ciri frasa. Dalam frasa harus terdiri setidaknya minimal dua kata atau lebih. 2. Menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. 3. Dalam frasa harus memiliki satu makna gramatikal. 4. Frasa bersifat non-predikatif. Contoh frasa. Berdasarkan pengertian dari ciri-ciri di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa frasa merupakan suatu gabungan dari dua kata atau lebih yang tidak dapat atau bisa membentuk kalimat sempurna karena tidak mempunyai predikat. Maka kita dapat membuat contoh frasa ialah sebagai berikut. Nasi goreng. 2. Sedang tidur. 3. Sedang makan. 4. Banting tulang. 5. Tidur siang. 6. Dengan tangan kanan. Jenis-jenis kategori frasa berdasarkan jenisnya. Frasa ini terbagi menjadi ialah sebagai berikut. 1. Frasa verbal, yaitu frasa yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan ialah sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat. Contoh, sedang tidur dan akan muncul. 2. Frasa nominal, yaitu frasa yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan ialah sebagai pengganti dari kata benda. Contoh, rumah kayu sama sepatu kaca. 3. Frasa adjektiva adalah suatu frasa yang mempunyai inti berupa kata sifat dalam unsur pembentukannya. Contoh, sangat baik dan cukup hebat. 4. Frasa preposisional adalah frasa yang menggunakan sebuah kata depan di dalam unsur pembentukannya. Contoh, dari sana dan ke pasar. Berdasarkan fungsi unsur pembentukannya, dengan berdasarkan fungsinya, frasa ini terbagi ialah sebagai berikut. Frasa endosentris, yakni suatu frasa yang salah satu unsur atau keduanya adalah merupakan unsur inti atau pusat. Contoh, kuda hitam, anak sapi, sudah selesai, dan dua orang. Frasa endosentris sendiri memiliki 4 macam sebagai berikut. 1. Frasa atribut, yaitu frasa yang unsur pembentukannya menggunakan keterangan dan menerangkan atau dan diterangkan. Contoh, ayah kandung, diterangkan dan menerangkan. Sama seekor nyamuk, menerangkan atau diterangkan. 2. Frasa apositif ialah suatu frasa yang salah satu dalam unsur pembentukannya itu dapat atau bisa digunakan sebagai pengganti dari unsur inti. 3. Frasa koordinatif ialah frasa yang unsur-unsur pembentukannya itu memiliki peran ialah sebagai unsur inti. Contoh, kakek nenek, warta berita, dan
tua muda. 4. Frasa eksosentris, yakni suatu frasa yang pada salah satu unsurnya itu merupakan kata tugas. Contoh, kepada ayah, dari Solo, di rumah, dan pada hari. Berdasarkan kesatuan makna yang terkandung dalam unsur-unsur pembentukan frasa dapat dibagi menjadi 1. Frasa biasa, frasa yang memiliki makna sebenarnya. Contoh, ibu membeli sayur bayam. 2. Frasa idiomatik, frasa yang mempunyai atau memiliki makna baru atau makna yang bukan sebenarnya atau denotasi. Contoh, orang tua saya pergi keluar kota. 3. Frasa ambigu, frasa ambigu ialah suatu frasa yang memiliki makna dua atau ganda dalam pemakaian kalimat. Contoh, tangan panjang. Dalam contoh tangan panjang di atas bisa diartikan bahwa tangan yang panjang itu adalah orang yang suka mencuri. Pembagian frasa dengan berdasarkan kedudukannya. Frasa dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan kedudukannya, yakni frasa setara serta frasa dan juga frasa bertingkat. Penjelasannya di bawah ini. Frasa setara. Frasa setara ialah suatu frasa yang memiliki hubungan antar unsur setara. Contoh, keluar masuk, depan belakang, hitam putih, muda mudi, tua muda, suami istri, maju mundur, pergi kembali, pulang pergi, dan asal usul. 2. Frasa setara bertingkat. Frasa setara bertingkat merupakan frasa yang kedudukan antar unsurnya tidak setara atau bertingkat. Contoh, uang tunai, cara baru, pedang tajam, bangku emas, pengayuh sepeda, sedang pergi, dari kantor, bahasa Indonesia, tanah air, musim panen. Ini akan memasuki bab klausa. Pengertian klausa ialah satuan di dalam sebuah bahasa yang terdiri dari beberapa kata. Sekurang-kurangnya itu terdiri dari subjek, predikat, serta berpotensi menjadi sebuah kalimat. Klausa dikatakan berpotensi jadi sebuah kalimat disebabkan secara dia terlihat sama dengan kalimat. Perbedaan itu ialah hanya terdapat pada ketiadaan intonasi serta juga tanda baca pada klausa. Secara teori, unsur atau juga inti klausa ini ialah subjek S serta juga predikat P. Tetapi dalam prakteknya, unsur subjek tersebut sering dihilangkan sehingga membuatnya tidak tertulis, tetapi tetap bisa atau dapat ditemukan secara eksplisit. Pengertian klausa menurut para ahli. Berikut ini terdapat pendapat dari para ahli mengenai klausa, yakni sebagai berikut. Pengertian klausa menurut Rusmaji. Menurutnya, klausa itu merupakan unsur kalimat sebab sebagian besar kalimat itu terdiri dari 2 unsur klausa. Pengertian klausa menurut Ramlan. Menurutnya klausa ini merupakan unsur inti klausa adalah S juga P. Namun demikian S di sini juga sering dibuangkan, misalnya dalam kalimat luas, yakni sebagai akibat dari penggabungan klausa dan juga kalimat jawaban. Ciri-ciri klausa. Adapun ciri-ciri klausa diantaranya sebagai berikut. Mempunyai subjek baik secara tertulis atau juga tidak tertulis. 2. Mempunyai predikat. 3. Tidak mempunyai intonasi akhir serta juga tanda baca. Jika ditambahkan unsur ini, makna klausa akan menjadi kalimat.
Klasifikasi macam jenis. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai klasifikasi macam jenis klausa diantaranya sebagai berikut. 1. Jenis klausa berdasarkan strukturnya. Klausa bebas. Klausa bebas ini merupakan suatu klausa yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Artinya apabila di dalam penulisannya itu diawali dengan huruf kapital serta juga diakhiri dengan adanya tanda baca, maka klausa tersebut dapat menjadi kalimat. Biasa di dalam sebuah kalimat, inti dari kalimat tersebut merupakan klausa bebas. Contohnya, kamu harus pergi, dan dia menangis, dan ayah sangat marah. B. Klausa terikat. Klausa terikat ini merupakan klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat meskipun dalam penulisannya itu diawali oleh huruf kapital kemudian diakhiri oleh tanda baca. Biasanya ia menjadi pelengkap di dalam sebuah kalimat. Contohnya, supaya kita sadar. Ketika ibu tidur, dekat kantor kelurahan. 2. Jenis klausa berdasarkan fungsinya. A. Klausa subjek. Klausa subjek merupakan klausa yang berkedudukan ialah sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Contohnya, ternyata ayah sedang membaca buku itu. Klausa objek. Klausa objek ini merupakan klausa yang berkedudukan ialah sebagai objek dalam sebuah kalimat. Contohnya, seperti ibu sedang menyusun daftar belanjaan. C. Klausa keterangan. Klausa keterangan ini merupakan suatu klausa yang berkedudukan sebagai keterangan di dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti, karena sakit, Budi tidak pergi sekolah. D. Kalimat pelengkap. Klausa pelengkap ini merupakan klausa yang berkedudukan sebagai pelengkap dalam sebuah kalimat. Contohnya, aku dianggap sudah mati. 3. Jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. A. Klausa lengkap. Klausa yang mempunyai unsur subjek serta predikat. Apabila subjeknya di awal disebut klausa dengan susun biasa. Apabila subjeknya berada di belakang predikat, maka disebut dengan klausa lengkap susun balik. Contohnya, kami sedang bekerja, ibu memasak, Rian sekolah hari ini. B. Klausa tak lengkap. Klausa tak lengkap ini ialah jenis klausa yang hanya mempunyai unsur predikat tanpa subjek. Contohnya, terpaksa berhenti dari pekerjaannya, sedang pergi dari tadi siang, sedang membuat kue. 4. Jenis klausa dengan berdasarkan kata negatifnya. Klausa negatif. Klausa negatif merupakan klausa mempunyai kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, dan lain-lain, sehingga predikatnya itu bersifat negatif. Contohnya seperti, ibu belum pergi, bukan saya yang melakukannya. B. Klausa positif. Klausa positif ini merupakan klausa yang tidak mempunyai kata negatif sehingga predikatnya itu bersifat positif. Saya berhasil melakukannya. Kami sudah menjadi anggotanya. 4. Berdasarkan fungsi prediksinya. A. Klausa verbal. Klausa verbal ini merupakan klausa yang prediksinya merupakan kata kerja. Contohnya, kami berlari, ibu memasak. B. Klausa nominal. Klausa nominal ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata benda. Contohnya, ibunya seorang guru, ibu
Dia siswa SMA. D. Klausa adjektival. Klausa adjektival adalah klausa yang disusun oleh kata sifat. Baju yang mahal, cerdas, sekau. Klausa preposisional. Klausa preposisional ini merupakan klausa yang predikatnya itu ialah frasa dari kata depan preposisi. Contohnya seperti dari pasar malam menuju ke sekolah. Klausa numeral. Klausa numeral ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata atau juga frasa numeral atau bilangan. 2 juta sebulan, 3 kali sehari. Lanjut bab kalimat efektif. Menurut Yandra, dalam buku Mengenal Ilmu Bahasa tahun 2018, kalimat berfungsi membangun struktur makna bahasa secara lengkap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Bahasa sederhananya, efektif merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat guna. Sementara Haji Dalman dalam Kreatif Menulis tahun 2016 berpendapat, kalimat efektif adalah kalimat yang berpotensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Memuat unsur dengan kelengkapan dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Memiliki diksi yang secara tepat. Memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Ide pokoknya tersampaikan secara jelas, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Memanfaatkan variasi struktur kalimat. Syarat kalimat efektif terdapat 2 syarat. Dalam penyusun kalimat efektif, berikut penjelasannya secara singkat. Kebenaran. Kalimat efektif harusnya berdasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. 2. Kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun dalam kalimat efektif perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Subjek. Bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Predikat. Bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Objek. Bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Keterangan. Kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif mengikuti kalimat struktur menempatkan subjek, predikat, objek, dan keterangan menyesuaikan jenis kalimat yang akan dibuat. Selama syarat untuk menyusun kalimat efektif sudah ditaati,
maka strukturnya hanya tinggal menyesuaikan jenis kalimat. Contoh kalimat efektif. Pihak sekolah, subjek, memasang predikat, CCTV, objek, untuk keamanan sekolah, keterangan tujuan. Ibu, subjek, belanja, predikat, buah, sayur, telur, daging, dan beras, objek, di pasar, keterangan tempat. Putri, subjek, mengayuh, predikat, sepeda, objek, dengan kencang, keterangan cara. Terima kasih. Menurut jawaban saya tentang frasa, klausa, dan kalimat efektif.